dalam sumpah alamat ingin menyatukan Nusantara. Bangun skala Nusantara, Wisnu Mukti Palapa, Cakrawala Mandala Nipata, Bhinneka Tunggal Ika, Dua Teta, Dua Teta, Dua Teta, Dua Teta. Patikan yang ada di dalam sumpah palapa ingin menyatukan Nusantara. Bangun skala Nusantara, Wisnu Mukti Palapa, Cakrawala Mandala Nipata, Bhinneka Tunggal Ika, Dua Teta, Dua Teta, Dua Teta, Dua Teta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu saking dumadi kasing rebedo nir ing Sambikala. Salam budaya Nusantara. Saya doakan bagi para subscriber channel ini atas kelancaran rezekinya yang barokah. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe-nya dan menyimak sampai habis apa yang saya sampaikan agar tidak jadi kesalahpahaman. Dan apabila yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk yang lainnya, silahkan membagikannya ke komunitas-komunitas Anda. Pada kesempatan kali ini saya akan mengungkap tentang kepemimpinan Diponegoro dan transformasi spiritual Jawa lewat naskah kuno berdasarkan tutur dengar yang saya ketahui. Namun apabila nanti yang saya sampaikan adanya kekeliruan atau kesalahan, kembali lagi itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Sebab itu saran dan kritik yang membangun sangatlah saya butuhkan, dan dengan cara meninggalkan komentar-komentar, baik itu secara sanggahan ataupun apalah namanya, yang penting kita saling berbagi pengetahuan. Dari satu sumber yang saya ketahui, di mana pusat riset manuskrip literatur dan tradisional lisan atau PRMTL, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, bekerja sama dengan masyarakat pernaskahan Nusantara atau Manasa dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas, telah menyelenggarakan Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara atau SIPN yang ke-20 dengan tema Naskah Nusantara, Ingatan Kolektif dan Masa Depan Filologi Indonesia. Acara tersebut dihadiri 172 pemakalah terpilih dan sejumlah pembicara kunci internasional. Sementara kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 15 hingga 17 Oktober 2025 tahun kemarin. Apa yang saya sampaikan ini telah diunggah dalam satu media sosial BRIN, di mana BRIN itu memberikan judul tentang ungkapan kepemimpinan Diponegoro dan transformasi spiritual Jawa lewat naskah kuno. Dalam tersebut, dalam riset ini Kasanah Keagamaan dan Peradaban BRIN memaparkan makalah yang berjudul tentang transformasi pemikiran Al-Ghazali tentang kepemimpinan di Jawa pada abad ke-17 sampai 19. Kajian atas naskah Nasihat Al-Muluk koleksi PNRI serta kaitannya dengan kiprah Sultan Banten Abdul Mafakir dan Pangeran Diponegoro. Dari hasil sementara di penelitian tersebut yang dilakukan adalah menguak fakta penting terkait literatur yang menjadi rujukan Pangeran Diponegoro, di mana manuskrip kuno yang berjudul Nasihat Al-Muluk atau NM karya Imam Al-Ghazali yang menjadi salah satu bacaan Pangeran Diponegoro terkonfirmasi berasal dari Kasemen, Banten pada abad ke-17. Dengan kata lain, terkonfirmasi memiliki asal-usul yang lebih tua dari
perkiraan sebelumnya. Terkait temuan yang dipaparkan dalam rangka peringatan 200 tahun Perang Jawa, yaitu pada tahun 1825 sampai 2025, memperkuat bukti adanya kesinambungan pemikiran tentang kepemimpinan yang adil melalui NM antara dua tokoh besar dari Jawa, yaitu Pangeran Diponegoro dan Sultan Banten, yaitu Sultan Abdul Mafakir, mana Pangeran Diponegoro sendiri diketahui merujuk pada NM saat menasehati Hamengkubuwono yang keempat dan ketika berdialog dengan Kyai Mojo. Sementara itu, dalam riset PR MLTL BRIN membahas makalah bertajuk Jaringan Sastra Suluk Pasca Perang Jawa 1825 sampai 1830. Penelitian tersebut berupaya menjawab pertanyaan bagaimana transformasi dan jaringan sastra suluk tersebut. Pergeseran ini terekam jelas dalam naskah suluk Syekh Majnun yang menjadi objek penelitiannya. Mohon maaf, saya kurang sehat, jadi sering batuk ya. Sementara itu, dalam versi pesisiran terdiri atas 5 naskah secara umum yang disebut oleh suluk Syekh Majnun, yang semuanya memiliki relasi dengan pesantren, menyebar ke wilayah Rembang, Tuban, Lamongan, dan Madura. Ketersebaran ini diyakini sebagai ekses dari Perang Jawa, di mana banyak ulama menyebar mendirikan pesantren. Penelitian ini menggarisbawahi adanya pergeseran orientasi dan pola jaringan sastra suluk pasca Perang Jawa. Dalam kesimpulannya, dinamika dan pergeseran orientasi teks-teks sufi pasca Perang Jawa dapat dilihat pada sastra suluk. Hal itu karena sastra suluk memiliki fungsi sosial keagamaan dalam masyarakat Jawa dengan modus transformasi tertentu, meskipun terkesan sastra sebagai sarana. Realisasi Islam dan budaya Jawa yang mengejawantah atau menjelma dalam sastra suluk berdasar pada intelektualitas, iman, dan keindahan. Dalam ini merupakan riset dari PR MLTL BRIN menjelaskan hasil penelitiannya, yaitu Kitab Al-Hakim dan terjemahannya, di mana jejak transmisi ilmu dan dinamika silang budaya di dunia Islam Melayu. Proses penerjemahan Al-Hikmah merupakan transformasi linguistik dan kultural. Tujuannya selain menelusuri perang transmisi ilmu keislaman, juga menunjukkan interaksi antara teks Arab dengan konteks lokal Melayu. Secara substansi, Al-Hikam berisi aforisme spiritual dan pernyataan yang padat ringkas tentang sikap hidup atau kebenaran umum tentang tawakal dan menyucikan hati. Dalam teks ini telah lama diajarkan dalam berbagai tarekat seperti Satariyah, Qadariyah, dan Nasabandiyah, serta menjadi materi utama di halaqah dan pesantren. Transmisi Al-Hikmah ke Melayu menunjukkan evolusi yang signifikan sejak abad ke-17 hingga ke masa kini. Adaptasi kultural juga terlihat melalui penggunaan istilah lokal seperti hikmah, makom, hati, dan nurhol. Selain itu, terjadi pergeseran
aksara dari Jawi ke Rumi dan pergeseran tempat pengajaran dari pesantren ke media digital. Sebagai penutup, di mana penerjemahan al-hikmah adalah praktek kultural yang hidup, mencerminkan interaksi antara teks Arab dan religiositas Melayu serta menjadi sarana transmisi ilmu, moral, dan identitas Islam lokal. Itulah sedikit pemaparan dari saya. Apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, kembali lagi itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Jangan lupa meninggalkan komentar, dan apabila apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, silakan membagikannya ke komunitas-komunitas Anda. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu satung dumadi kalisir bedo nirning sambikolo. Suksma.